Pertama-tama saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kali ini di podcast Keislaman kami, pada episode kali ini kami akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, apalagi dengan digital sekarang, yaitu tentang bahaya candu judi online. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya perilaku negatif. Salah satunya judi online. Banyak orang terjebak karena tergiur keuntungan instan tanpa menyadari dampak serius yang ditimbulkannya. Untuk membahas topik kali ini lebih dalam, kami akan mengulas beberapa topik pada bahaya judi online dari berbagai sudut pandang, khususnya dari perspektif Islam. Jadi sebelum itu tentu saja disclaimer, judi online itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat buruk. Semua hal buruk bisa terjadi akibat judi online. Ya seperti itulah. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada para host di sini. Yang pertama kepada Mas Jendra. Pertanyaan saya adalah, apa yang membedakan judi online dengan perjudian konvensional? Baik, saya akan jawab. Jadi, judi online itu sendiri adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau harta melalui media digital atau internet dengan harapan memperoleh keuntungan secara cepat namun sukses untuk keuntungan. Judi online sendiri sangat beragam, mulai dari turun olahraga, permainan kartu hingga game berbasis aplikasi. Kemudahan akses inilah yang membuat judi online sangat berbahaya karena siapapun dapat mengaksesnya kapan saja melalui ponsel. Banyak orang awalnya hanya mencoba, namun tanpa disadari menjadi kecanduan dari sulit dan berhenti. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga akan saya tanyakan kepada Mas Dimas. Mengapa Islam melarang judi dengan tegas? Apa alasannya? Jadi alasannya Islam melarang judi dengan tegas karena dampaknya sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Larangan ini bukan tanpa alasan. 1. Mengambil harta orang lain secara batil. 2. Menimbulkan kecanduan dan kerusakan mental. 3. Merusak ekonomi keluarga. Yang keempat, menimbulkan permusuhan dan kebencian. 5. Melalaikan dari ibadah dan mengingat Allah. Yang keenam, bertentangan dengan prinsip keadilan. Intinya Islam melarang judi karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Merusak akal, harta, iman, dan tatanan sosial. Baiklah. Jadi yang pertanyaan keempat untuk Mas Daeng, apa dampak paling nyata judi online terhadap kehidupan berkeluarga? Oke, dampak yang sangat ini, dampak ekonomi ini atau dampak ekonomi dan sosial ini itu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Yaitu contohnya seperti yang benar-benar bisa merusak ekonomi dan sosial itu contohnya seperti judi online. Yang dimana judi online ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial. Banyak pelaku judi online yang dimana mereka itu memiliki kerugian yang sangat banyak, contohnya finansial, kehilangan tabungan, dan bahkan terjerat utang. Selain itu, judi online juga merusak hubungan perilaku sosial. Pelaku sering mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan. Tidak sedikit konflik, dari contohnya konflik keluarga dan bahkan perceraian dan terpicu kecanduan judi online. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa judi online itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi merugikan terhadap orang lain juga dan sekitarnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima untuk Mas Boga. Pertanyaannya, bagaimana kecanduan judi online mempengaruhi kesehatan mental dan iman seseorang? Selain dampak ekonomi dan sosial, judi online juga berdampak serius pada kesehatan mental dan spiritual. Pelaku judi online rentan mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan putus asa akibat kekalahan yang berulang. Kayak misal tuh dia main terus kan kalah kecanduan. Itu kecanduan terus, habis itu kan biasanya pinjol. Nah dia tuh stres kan. Habis stres tuh dia mulai depresi lah, putus asa gitu. Bahkan secara spiritual, judi online dapat melalaikan ibadah dan menjauhkan seorang diri dari Allah. Sifat tamak dan ketergantungan pada keberuntungan semakin menggugat. Sementara nilai kesabaran dan usaha halal semakin terkikis. Kayak habis judi online itu biasanya orang yang udah kecanduan judi online itu kesabaran itu biasanya tipis banget. Kalau diingetin dikit langsung marah, langsung
main kekerasan itu, apalagi kalau udah punya keluarga gitu kan, kasihan itu keluarganya, dan bisa berdampak perceraian juga di keluargaan. Mungkin seperti itu dampak spiritual dari itu. Jadi sangat berpengaruh psikis juga ya. Besar banget itu. Lalu pertanyaan yang keenam atau pertanyaan yang terakhir di podcast kali ini untuk Mas Andika. Pertanyaannya adalah langkah paling efektif apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari judi online menurut Islam? Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk kemudaran dan mencari rezeki yang halal. Beberapa langkah pencegahannya yang dapat dilakukan adalah memperkuat iman dan ketakwaan, terus mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, serta memperdalam pemahaman agama. Selain itu juga penting untuk dalam menggunakan teknologi dan menyaring konten digital agar tidak terjerumus ke dalam praktik judi online. Baik, sudah ada banyak pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, tentu saja judi online itu hal yang sangat buruk atau sebaiknya atau malah seharusnya untuk kita hindari. Di sini juga saya akan memberikan 3 dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang haramnya judi online. Yang pertama adalah pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berarti Allah mengharamkan maisir atau judi karena termasuk perbuatan setan, menimbulkan permusuhan, kebencian, dan melalaikan dari zikir serta sholat. Selanjutnya yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 219 yang berarti judi mengandung dosa besar meskipun ada sedikit manfaat tetapi mudaratnya jauh lebih besar. Selanjutnya yang terakhir terdapat hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa berkata kepada temannya, mari berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulan singkatnya, judi online tentu saja hukumnya sangat haram karena termasuk maisir dengan mudarat besar bagi ekonomi, mental, dan keimanan. Maka dari itu, saya berpendapat pada kalian, untuknya Mas Gaga, bagaimana cara mencegah judi online? Dan yang pertama tuh yang dari kita sendiri ya, kita tuh kayak isi waktu dengan kegiatan positif. Kayak yang misalkan kayak anak cowok tuh biasanya kan kalau ngisi waktu kan olahraga, misal bisa jogging, kalau nggak nge-gym itu kan biar badannya bagus ya buat gitu. Dan dari lingkungan keluarga tuh yaitu komunikasi harus terbuka, diskusikan bahaya judi online tanpa menghakimi, terutama ke anak dan remaja, apalagi buat bapaknya itu kan sebagai ibu itu harus sering-sering mengawasi bapaknya itu kegiatan itu ngapain aja gitu setelah kerja. Lalu di pendidikan dan masyarakat tuh edukasi sejak dini, masukkan bahaya judi online dalam materi literasi digital di sekolah. Para tokoh masyarakat dan agama memberikan pemahaman moral, sosial, dan dampak nyata judi online. Dan peran teknologi dan pemerintah itu yaitu pemerintah tuh memblokir itu judi itu, walaupun sudah banyak diblokir tapi kadang masih tetap ada gitu yang nggak bisa diblokir. Dan pengawasan iklan digital, kayak iklannya tuh kayak diblokir juga, iklannya nggak cuma situsnya tapi iklannya juga. Jika sudah terlanjur kecanduan itu akui masalahnya, ya jujur aja gitu, curhat ke keluarga biar gimana cara mencari jalan keluarnya gitu supaya bareng-bareng lah, cari bareng-bareng nggak sendiri gitu. Soalnya itu bisa merusak mental banget kalau udah sendirian gitu. Kalau nggak bisa pergi ke psikolog gitu aja mungkin menurut saya gitu. Baik. Ya, sebagai kesimpulannya teman-teman dapat kita pahami bahwa kecanduan judi online membawa dampak yang sangat buruk dan luas bagi umat manusia, baik secara ekonomi, mental, sosial maupun spiritual. Sebagai generasi muda muslim, kita dituntut untuk bijak dalam memanfaatkan teknologi dan menjauhi segala bentuk perjudian demi keselamatan dunia dan akhirat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyadarkan teman kita yang sedang kecanduan, atau kita menyebarkan ilmu-ilmu tentang bahayanya judi online demi keluarga yang sejahtera, serta untuk mendakwahkan agama Islam yang baik ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kurang lebihnya cukup sekian. Mohon maaf jika memiliki banyak kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.